Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan Simanihuruk dengan NIM 4183121060. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai reaksi inti, yaitu subbahasan dari fisika inti dan radioaktivitas pada materi fisika kelas 12 SMA. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran yang saya buat sendiri dengan menggunakan Adobe Flash CS6. Nah, langsung saja kita bahas mengenai reaksi inti. Nah, sebelum mempelajari materi tentang reaksi inti, kita harus tahu dulu kompetensi dasar dan indikator pada fisika inti dan radioaktivitas dan juga indikator untuk subbahasan reaksi inti. Nah, kita klik. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini diambil berdasarkan judul dari materi pokok, yaitu fisika inti dan radioaktivitas. Maka kompetensi dasar pada bab ini adalah menganalisis karakter inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan juga proteksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Nah, indikator pencapaian setelah mempelajari materi tentang subbahasan reaksi inti, yang pertama memahami konsep reaksi inti, kemudian memahami hukum kekekalan pada reaksi inti, kemudian menganalisis karakteristik reaksi fusi, kemudian menganalisis karakteristik reaksi fisi. Nah, selanjutnya setelah mengetahui kompetensi dasar dan indikator pada subbahasan reaksi inti, kita akan langsung membahas materi mengenai reaksi inti ini. Nah, dari pengertiannya dulu. Nah, suatu inti atom tidak hanya mengalami proses peluruhan radioaktif. Tetapi jika suatu inti atom ditembakkan dengan suatu partikel berenergi tinggi, maka akan terjadi suatu reaksi inti. Nah, tumbukan antara inti atom dengan partikel penembak itu akan mengakibatkan terbentuknya suatu inti baru yang berbeda dari inti asalnya tadi, inti yang ditembaknya tadi. Nah, inti baru yang dihasilkannya ini akan disebut dengan inti transmutasi. Nah, untuk reaksi inti sendiri ini pertama kali itu dilakukan oleh Rutherford pada tahun 1919 ketika ia berhasil menembakkan suatu partikel alfa pada inti nitrogen. Nah, secara sistematis itu dituliskan dengan 42 helium atau 42 helium ini adalah partikel alfa ditembakkan ke inti dari 14 nitrogen menghasilkan suatu inti baru yaitu 17 oksigen ditambah dengan satu hidrogen atau ini proton. Nah, untuk mempersingkat penulisan reaksi yang seperti ini, biasanya dituliskan dengan X buka kurung A, B buka kurung Y, tutup kurung Y. Nah, di mana X adalah partikel yang ditembak oleh A. A adalah partikel penembak. Sedangkan Y adalah partikel atau inti baru yang dihasilkan setelah penembakan A terhadap X. Dan B adalah partikel yang dihasilkan bersamaan dengan inti baru. Sebagai contoh, reaksi ini bisa dituliskan atau bisa dibuat dengan 14 nitrogen, buka kurung alfa, proton, tutup kurung, 17 oksigen. Di mana ini adalah partikel yang ditembak, ini adalah penembak, ini adalah yang dihasilkan. Di mana 17 oksigen adalah partikel atau inti baru atau inti transmutasi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, kita bahas mengenai hukum kekekalan yang berlaku pada reaksi inti. Ada 4. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan jumlah nukleon. Nah, nukleon ini adalah jumlah nukleon ini biasanya dalam unsur atau partikel dibuat
dengan nama nomor massa. Nukleon itu sendiri adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron pada suatu partikel. Nah, berdasarkan hukum kekekalan jumlah nukleon ini, yang menyatakan bahwa jumlah nukleon sebelum reaksi sama dengan jumlah nukleon sesudah reaksi. Misalkan reaksinya seperti ini, dengan A adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom. Maka A1Z1X ditambah dengan A2Z2A, atau A1Z1X ditembakkan dengan A2Z2A menghasilkan partikel baru yaitu A3Z3Y ditambah dengan partikel B dengan A4Z4. Di mana dalam reaksi inti ini berlaku A1 ditambah dengan A2 sama dengan A3 ditambah dengan A4. Nomor massa jumlah nukleon sebelum reaksi harus sama dengan jumlah nukleon sesudah reaksi. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan muatan. Nah, muatan di sini adalah jumlah proton. Maka jumlah yang dinyatakan hukum kekekalan muatannya ini adalah jumlah muatan atau proton sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Nah, biasanya dalam penulisan suatu inti atom, jumlah proton dituliskan dengan Z1, dengan simbol Z1. Maka berdasarkan hukum kekekalan muatan yang berdasarkan reaksi ini tadi, nah, ini adalah nomor atom, maka jumlah proton sebelum reaksi harus sama dengan jumlah proton sesudah reaksi. Maka Z1 ditambah Z2 harus sama dengan Z3 ditambah dengan Z4. Nah, yang ketiga adalah hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi total atau relativistik sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Ingat bahwa energi total adalah energi kinetik ditambah dengan energi diamnya, atau E0, dan energi kinetik disingkat dengan K. Maka, berdasarkan ini, energi total dari X ditambah dengan energi total dari A harus sama dengan energi total Y atau partikel inti barunya ditambah dengan energi total dari si B atau partikel yang dihasilkan bersamaan dengan partikel barunya. Maka kita peroleh KY ditambah dengan EB ditambah dengan KX ditambah dengan EA sama dengan M0X ditambah dengan M0A ditambah dengan M0Y ditambah dengan M0B semua dikali dengan C kuadrat. C kuadrat ini adalah kecepatan cahaya. Nah, besarnya energi dalam suatu reaksi ini bisa dihitung dengan Q sama dengan M0X ditambah dengan M0A ditambah dengan M0Y ditambah dengan M0B dikali dengan C kuadrat. Atau bisa dicari dengan energi kinetik dan dari energi totalnya, Q sama dengan KY, energi kinetik Y ditambah dengan energi diamnya B ditambah dengan energi kinetik dari X ditambah dengan energi kinetik dari energi diam dari A. Nah, yang keempat ada hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini menyatakan bahwa jumlah momentum relativistik. Nah, sebelum reaksi sama dengan jumlah momentum relativistik sesudah reaksi. Ingat bahwa rumus untuk mencari momentum adalah massa dikali dengan kecepatan. Maka, untuk hal ini juga berlaku, maka momentum dari partikel X ditambah dengan momentum dari A harus sama dengan momentum dari Y ditambah dengan momentum dari B. Maka MX VX ditambah dengan MA VA sama dengan MY dikali dengan VY ditambah dengan MB dikali dengan VB. Di mana M di sini bisa dicari dengan M0 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per kecepatan cahaya kuadrat. Nah, dalam suatu reaksi yang terjadi pada suatu inti atom bisa dua macam, atau bisa mengalami reaksi fisi, bisa mengalami reaksi fusi. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu reaksi fisi.
Nah, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi. Inti-inti baru hasil reaksi ini disebut sebagai fragmen fisi. Nah, contoh reaksi dari fisi ini adalah 235 uranium tereksitasi oleh neutron menghasilkan 236 xenon ditambah dengan 94 Sr ditambah dengan 2 partikel neutron. Nah, pada proses ini uranium membelah menjadi xenon dan Sr dan juga menghasilkan 2 neutron setelah uranium tadi tereksitasi dengan 1 neutron. Nah, reaksi fisi dapat terjadi dengan cara menembakkan sinar gamma atau proton atau pada inti target. Nah, neutron yang dihasilkan akibat pembelahan pada reaksi fisi ini dapat menginduksi fisi, sehingga dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, jika hal ini berlangsung tanpa terkendali, maka akan terjadi suatu reaksi berantai dengan energi yang sangat dahsyat, yang mengakibatkan kerusakan yang luar biasa seperti ledakan bom atom. Karena pada dasarnya reaksi fisi yang pada reaksi fisi dilepaskan energi yang sangat besar, sekitar 200 mega elektron volt untuk setiap reaksi fisi yang terjadi. Nah, perhatikan ilustrasi gambar reaksi fisi berantai. Uranium tereksitasi oleh 1 neutron, maka uranium ini akan membelah menjadi 2, misalkan fragmen 1 dan fragmen 2, dan kemudian secara bersamaan menghasilkan 2 neutron, dan 2 neutron ini akan bergerak lagi mengeksitasi uranium lainnya, maka akan terus bersambung sampai energi yang dimiliki dari neutron ini habis. Nah, itu untuk reaksi fusi. Nah, bagaimana dengan reaksi fusi? Nah, reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti-inti yang lebih ringan menjadi inti yang lebih berat disertai dengan pelepasan energi. Nah, reaksi fusi melepaskan energi sekitar 1 mega elektron volt per nukleon. Misalnya itu 1 hidrogen ditambah dengan 2 hidrogen, maka akan menghasilkan 3 helium. Nah, reaksi fusi juga dapat dilakukan dalam laboratorium dengan cara mempercepat deuteron. Nah, reaktor fusi yang pernah dikembangkan oleh manusia itu antara lain JT60 milik Jepang dan Tokamak milik Rusia. Reaksi fusi itu secara alamiah terjadi di matahari. Energi dari hasil reaksi fusi menjadi sumber energi matahari dan bintang-bintang. Reaksi fusi semacam ini disebut sebagai fusi termonuklir. Nah, itu untuk konsep dasar mengenai reaksi fusi. Nah, untuk lebih memahami materi yang saya jelaskan mengenai reaksi inti, kita bahas contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama. Pada reaksi inti berikut, 9Be ditambah dengan alfa atau 42 helium menghasilkan neutron ditambah dengan X. Tentukanlah partikel X beserta lengkap dengan nomor massa dan nomor atom. Berdasarkan hukum kekekalan nukleon dan muatan tadi, maka kita peroleh bahwa jumlah nukleon sebelum reaksi harus sama dengan jumlah nukleon sesudah reaksi. Maka kita peroleh 9 ditambah dengan 4 akan menghasilkan 13 nukleon. Nah, sedangkan untuk N ini memiliki satu nukleon, maka pada variabel X supaya jumlah nukleonnya sama adalah 12. Nah, sedangkan untuk berdasarkan hukum kekekalan muatan, 4 ditambah dengan 2 harus sama dengan 0 ditambah dengan nomor
massa nomor atom dari X. Maka kita peroleh nomor atom dari X adalah 6. Nah, partikel yang memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 6 adalah karbon. Nah, itu dia soal pertama. Kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah misalkan suatu reaksi inti 235 uranium tereksitasi dengan tereksitasi dengan satu atom neutron menghasilkan 136 barium ditambah dengan 93 Nb ditambah dengan 5 neutron ditambah dengan 5 elektron. Nah, dengan nomor massa masing-masing itu 235, sekian tercantum di soal. Dengan bersatuan U, di sini bersatuan U ya. Ya, yang ditanya adalah energi yang dibebaskan pada fisi 1 kg atom. Nah, kita cari energi berdasarkannya ini adalah Mu ditambah dengan M neutron dikurang dengan M barium ditambah dengan M Nb ditambah dengan 5 kali dari massa neutron karena menghasilkan 5 neutron ditambah dengan 5 kali massa elektron. Nah, kemudian dikali dengan 931 mega elektron volt per SMA. Nah, ini dikali 931 mega elektron volt per SMA ini karena bersatuan SMA atau U. Karena massa yang diketahui bersatuan SMA atau U. Nah, jika bersatuan kilogram, maka ini sebaiknya dikali dengan C kuadrat. Nah, kita peroleh Q sama dengan 181,87 mega elektron volt. Nah, ditanya berapa energi untuk 1 kg. Maka kita substitusi 1 per 1,66 dikali 10 pangkat minus 27 dikali dengan Q tadi per massa dari uranium. Karena yang ditanya 1 fisi 1 kg. Maka kita peroleh energi untuk 1 fisi kilogram atom adalah 4,66 dikali dengan 10 pangkat 26 mega elektron volt. Nah, kita masuk contoh soal yang ketiga. Reaksi fusi di matahari dapat dianggap sebagai reaksi penggabungan 4 buah proton menjadi inti matahari atau helium dan 2 buah positron. Jika massa dari 11 H sama dengan 1,007825 SMA dan massa dari 2 helium sama dengan 4,002603 SMA dan massa dari positron sama dengan 0,000537 SMA dan 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt. Tentukanlah energi yang dihasilkan per reaksi pada fusi matahari. Nah, kita tuliskan dulu diketahui berdasarkan soal, kemudian yang ditanya adalah Q. Maka reaksi berdasarkan soal ini adalah 4 kali 1 hidrogen menghasilkan 2 helium ditambah dengan 2 positron. Nah, maka energi yang dihasilkan sama seperti rumus sebelumnya. Rumus ini. Kita peroleh bahwa energi yang dihasilkan sebesar 26,22 mega elektron volt. Nah, untuk contoh soal yang keempat, kita diketahui bahwa massa 2H1H, 3H1H, dan massa 2 helium, kemudian massa 1 neutron, dan diketahui reaksi dari persamaan reaksi intinya. Kita disuruh menentukan energi dari reaksi inti tersebut. Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa energi, kita peroleh delta M sama dengan M2 massa dari 2H1 ditambah dengan massa 3H1 dikurang dengan massa 42 helium ditambah dengan massa 1 neutron sama dengan, kita substitusi nilai yang diketahui pada soal, maka kita peroleh delta M dapat massanya sama dengan 0,0188 SMA.
Dengan demikian, energi yang dibebaskan adalah Q dikali delta M dikali dengan 931,5. Maka akan diperoleh Q yang dihasilkan pada reaksi inti tersebut adalah Q yang dibebaskan pada reaksi inti ini adalah sebesar 17,512 mega elektron volt. Nah, ada 4 soal contoh soal, semoga dapat membantu kawan-kawan memahami mengenai materi dari reaksi inti. Nah, ada soal latihan 4 soal. Yang pertama itu persamaan reaksi inti ketika suatu inti sasaran X ditembak oleh sebuah partikel A dan menghasilkan inti Y serta sebuah partikel B. Tuliskan persamaan inti tersebut. Nah, sudah ada tadi saya jelaskan mengenai bagaimana cara menjawab soal ini ya. Kemudian soal yang kedua, soal yang ketiga, dan soal yang keempat. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai reaksi inti, yaitu subbahasan dari fisika inti dan radioaktivitas. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa, bye-bye.